Lagi Shalom, perkenalkan, nama saya Edward Chen. Saya sudah lama tidak ke sini, ke Malang, dan thank you so much Pastor Yusaka Disiswantoro, Cihana, dan keluarga besar mereka, dan juga ada Lia sekarang nanti yang akan khotbah. Masih mengingat saya, masih terus mensupport saya, sekalipun hampir 3-4 tahun terakhir ini memang saya tidak banyak di dalam dunia pujian penyembahan, tapi saya tetap berkarya untuk Tuhan, saudara. Hari ini saya bukan cuman mimpin pujian atau nyanyi aja, tapi seperti biasanya ada begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan saya kepingin sharing itu untuk menjadi kekuatan dan berkat buat saudara. Hampir 3 tahun terakhir saya tinggal di Sumba. Mungkin saudara tidak tahu Sumba itu di mana. Siapa yang tahu Sumba di sini, angkat tangan? Wah, ada beberapa lah ya. Yang follow Instagram saya Edward Chen Music pasti tahu kejadian ini. Tapi beberapa yang mungkin tidak follow, tidak apa-apa, yang penting saudara follow Tuhan Yesus ya. Iya betul. Waktu pandemi 2020, Tuhan berbicara keras dalam hati saya untuk ke Sumba. Memulai project, big project, dan untuk melayani sebenarnya. Saya pikir Tuhan, saya bukan seorang businessman. Saya cuman melayani selama 22 tahun ini ya saudara. Saya sudah 22 tahun melayani Tuhan. Dari sejak album Edward Chen yang pertama sampai 27 album kemudian Tuhan percayakan dalam hidup saya selama 22 tahun. Saya cuman melayani. Kalau dikasih persembahan kasih saya terima. Ya kalau tidak aja juga tidak gitu ya. Jadi saya masih bertanya besar gitu. Apalagi pandemi, semuanya serba diam. Karena waktu itu belum tahu pandeminya berapa lama. Kalau sekarang saudara tahu, oh nanti kalau pandeminya cuma 2-3 tahun, oke, saudara bisa lakukan sesuatu. Tapi saat itu waktu pandemi mulai, kan kita tidak tahu sampai kapan, baru mulai. Tapi Tuhan ajarkan saya iman yang kuat sekali. Iman yang baru lagi untuk trusting Him. Lebih lagi mempercayai. Ternyata selama jadi penyanyi rohani, penulis lagu, melayani, tidak cukup iman sometimes. Karena Tuhan kepingin kita maju lagi dari iman kepada iman. Sampai menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Dan lewat apa tentunya? Lewat hari demi hari. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, tantangan, visi yang Tuhan kasih. Dan salah satu teman saya sampai bilang, Edward kamu nih kayak Abraham. Baru saya sadar, oh iya juga ya. Saya cukup nyaman di Jakarta. Tuhan berkati hidup saya, bahkan saya menjadi Edward Chen. Tuhan berkati hidup saya bisa bantu orang tua saya, keluarga saya, adik-adik saya sekolahkan gitu ya. Bahkan saya bisa menikah. Tapi ternyata tidak cukup. Tuhan ajar lagi sesuatu yang baru. Nah pandemi itu, saya harus kembali ke Sumba. Tuhan berbicara, buka pelayanan, buka usaha yang baru di Sumba. Dan saya bersyukur punya istri, Agnes, dan dia ada di sini. Dan boleh naik dulu langsung deh Beb. Ini dia istri satu-satunya saya, Agnes Chen. Saya bersyukur banget saya punya istri Agnes. Dia orang Jakarta saudara. Dan dia tidak pernah menyangka kalau hidupnya akan sesusah yang mau ikutin saya gitu ya, istrinya gitu. Tapi sekali lagi secara jasmani betul susah. Tuhan bawa ke tempat yang tidak ada listrik dan air. Belum ada orang tinggal di situ, di Sumba itu, di hutan. Dan saya harus memulai semua dari nol. Dan sebagai seorang Edward Chen tadi saya bilang, saya bukan seorang businessman. Saya adalah pemuji, penyembah, pelayan Tuhan. Yang hidup dari kasih karunia Tuhan. Secara materi, secara modal, saya tidak terlalu banyak. Tapi hidup saya cukup karena saya selalu bersyukur apapun yang saya punya, yang Tuhan izinkan saya miliki gitu ya. Dan kami akhirnya ke Sumba. Bahkan kami harus tinggal di tenda 3x4 tenda kain selama hampir 1 tahun saudara. 11 bulan lebih. Tidak ada air, tidak ada listrik, susah pada awalnya saudara. Tapi mulai bangun infrastruktur, mulai dari terus kami bahkan hidup cuman dari 4 galon air. Galon air itu 4 biji galon. Untuk mandi, untuk masak, untuk segala macam. Saya punya pilihan untuk tidak lakukan itu.
saya. Karena di Jakarta semuanya serba nyaman ada. Tapi sekali lagi, di mana ada kenyamanan, sometimes kadang-kadang iman kita tidak berkembang. Betul? Karena semuanya ada dan mungkin tidak butuh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, dan saya bersyukur Tuhan kasih saya kemampuan, kekuatan Tuhan itu yang menguatkan saya untuk melangkah dengan iman. Kayak Abraham, semua dia punya, tapi dia harus tinggalin, pergi ke satu tempat yang bahkan dia tidak tahu. Dan dia harus meninggalin semua. Dan istrinya pun bingung, yang benar lu mau pergi? Ayo pergi. Dan bersyukur Agnes pun lakukan itu. Ya sudah, karena kita udah menikah, wherever you go, I go. Saya temanin dan bersyukur banget. Dan kami sepakat pergi. Tapi kalau sekarang saya mau ngomong, saya baru sadar ketika saya tetap belajar setia, bertahan di dalam iman, hampir menyerah. Betul saudara, padahal salah satu lagu yang saya tulis, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, gitu ya. Tapi saya sendiri yang menulis lagu itu, yang menyanyikan bersama anak saya beberapa tahun yang lalu. Saya pun hampir menyerah. Masuk tahun kedua, belum terjadi apa-apa, semuanya tampaknya buntu begitu ya. Dana mulai habis. Karena saya, sekali lagi, saya bukan bisnismen saudara. Sampai saya harus jual aset saya, mobil kesayangan saya di Jakarta. Dan sampai hari ini saya belum punya mobil di Jakarta lagi saudara. Rumah puji Tuhan tetap masih ada. Tapi pengorbanan besar saya lakukan. Waktu masuk tahun kedua itu, mulai keraguan itu muncul. Tuhan, ini bukan suara Tuhan, ini suara setan jangan-jangan. Waktu itu saya dengar awalnya waktu saya ditugaskan ke sana, pergi. Karena saya jadi ragu. Kok jadi begini Tuhan ya? Coba saya enak-enak di Jakarta diam-diam aja. Apalagi pandemi, orang semua simpen duit, tidak tahu mau lakukan apa. Saya every day, every second keluar uang. Dengan tabungan sendiri. Bahkan harus jual ini, jual itu. Rasanya kayak nyesel gitu. Kok nekat? Bahkan teman-teman saya bilang, iya ini Edward ini kayak uji nyali atau apa gitu ya. Tapi bersyukur, di saat itu waktu dalam keadaan seperti itu, Tuhan kasih saya pengendalian diri, kasih kekuatan lagi. Saya bilang oke, saya tidak mau menyerah. Saya akan tetap sampai visi Tuhan yang Tuhan kasih tergenapi, terjadi. Gampang saudara? Tidak gampang. Istri saya nangis, baru 3 bulan masuk istri saya sudah nangis. Kenapa? Lihat foto. Baru 8 bulan yang lalu sebelum pandemi, kami Februari 2020. Kami baru diundang dari Eropa, melayani di Eropa. Nederland, di Belanda, di Swiss, di Jerman. Dan kita lihat foto-foto kita. Dia nangis, saya bilang kenapa kamu nangis Beb? Kok sekarang kita di tenda begini ya? Berbalik sekali. Lalu suatu hari anak saya bilang, Papi pingin makan Yoshinoya dong, McDonald. Nangis saya saudara. Saat itu waktu dia ngomong gitu, kalau saya mau kembali lagi ke Jakarta, terlalu bisa. Saya tinggalkan semua itu semua, sangat bisa. Tapi bersyukur saya tidak lakukan itu. Saya bilang Faith, Love, Beb, saya bilang boleh enggak kita tetap bertahan sampai semuanya terjadi, digenapi. Dan bersyukur keluarga saya pun support. Dan hari ini saya bisa sharing ke saudara hari ini seperti ini. Dan masuk tahun ketiga akhirnya semuanya Tuhan buka jalan, Tuhan lakukan apa yang tidak pernah saya dapatkan. Favor yang terbesar yang saya dapat selama saya pelayanan 22 tahun itu terjadi di Sumba, di hutan itu. Bisa-bisanya Tuhan kirim orang yang tidak saya kenal, membantu, mensupport. Saya tidak minta saudara. Sampai detik ini, saudara bisa cari di sosial media saya. Tidak pernah saya taruh satu nomor rekening pun saya. Tidak pernah. Kalau saya taruh pasti banyak orang yang mau nyumbang saya. Terlalu banyak, saya tahu. Tapi saya tidak pernah mau taruh. Kenapa? Bukan saya sombong, bukan. Tapi dari awal saya bilang Tuhan yang suruh, pasti Tuhan yang persiapkan. Dan Tuhan akan memperlengkapi. Dan Tuhan pasti akan mencukupi. Because He is Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang saudara sembah. Dan memang betul. Tapi butuh iman, butuh ketahanan iman kita. Ini video boleh ditayangin? 1 menit gambaran ketika kami di Sumba. Kami tinggal di tenda. Itu tenda yang kami tinggal.
istri dan anak-anak kami tinggal di situ. Badai, hujan besar, bahkan hancur tenda. Saya sudah lapis dengan terpal pun hancur. Mata saya kena biji besi dan Tuhan tolong saya tidak bisa cerita panjang. Truk terbalik, kami cuma di bawah pohon inilah. Anak-anak sekolah, belajar. Saya membantu istri, jemur. Ini bukan Edward Chen yang saudara kenal yang nyanyi spotlight gitu di panggung. Istri saya bantu masak, saya membantu masyarakat sana tarik pompa, pipa. Saya bertanam, berkebun dan hasilnya itu saya bagikan ke desa setempat. Dan inilah yang terbaik yang Tuhan izinkan kami layani. Saya sempat membangun sekarang sekolah gratis buat anak-anak desa di sana. Dan sudah 35 orang yang Tuhan izinkan anak-anak kami layani. Istri, anak saya, dua-dua masih kecil, tidak tahu melayani, tapi mereka mau belajar melayani karena mereka tahu orang sana butuh. Saya masih tetap melayani saudara, tapi bukan di panggung, tapi seperti ini. Karena saya percaya pelayanan itu bukan cuma di panggung. Dan saya kaget, salah satu lagu yang saya tulis pun sangat jadi berkat, bahkan anak kecil itu mereka bisa nyanyi lagu Hatiku Percaya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara, kalau saudara tergerak, saudara juga bisa nanti dapatkan di depan merchandise saya bawa untuk membantu pelayanan saya di Sumba. Ada t-shirt yang istri saya desain dan ada beberapa CD dari album baru dan album yang sebelumnya saya bawa. Kalau saudara terbeban, saudara bisa dapatkan di depan nanti. Saudara, intinya apa saudara? Kalau saya tidak bertahan, tidak mungkin ada 35 anak itu, betul ya? Kalau baru dikit-dikit masalah, jalan buntu, semuanya saya harus berkorban besar dan tidak ada. Dan saya menyerah. Tidak ada mujizat kayak begini. Setuju katakan amin. Dan seringkali mujizat bukan tidak bisa terjadi. Karena seringkali kita belum apa-apa udah mundur. Saya mau kasih satu quote. Saya mau bilang begini. Pengorbanan di dalam Tuhan akan selalu pasti menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pengorbanan saudara yang besar di dalam Tuhan, pasti kemuliaan besar juga terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan buat saya, bukan buat saudara. Amin. Jadi hari ini, biarlah lagu ini lagu yang saya tulis dan jadi berkat ketika pandemi. Semua orang ketakutan mati. Semua orang udah bisa ngapa-ngapain, takut semua. Bersyukur lagu ini jadi booming. Dalam waktu beberapa bulan jadi hampir 2.1 million waktu itu di YouTube. Saya kaget. Tapi memang lagu ini Tuhan taruh memang. Ternyata Tuhan mempersiapkan untuk masuk pandemi. Dan ketika saya di Sumba, saya sepertinya merasanya tidak ada yang tolong saya semua segala macam. Saya keluar dari zona nyaman saya di Jakarta dan saya juga jujur juga takut saudara. Ragu, makanya tadi saya bilang saya hampir mundur. Saya hampir mundur. Tapi ketika saya dengar lagi lagu ini, lagu bilang apa? Di saat bimbang dan ragu, ternyata tetap ada tangan kasih Tuhan selalu pegang kita. Tuhan kita gembala yang baik, amin. Dia pimpin kita, dia tuntun. Tuntun artinya itu pelan-pelan saudara. Bukan lari, bukan. Supaya saudara juga menikmati setiap tuntunan Tuhan. Menikmati proses itu. Sampai pada akhirnya saudara lihat. Ternyata memang janji Tuhan selalu tidak pernah gagal dalam hidupmu. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Agnes akan nyanyikan lagu ini. Mungkin hari ini kami datang Tuhan ke tempat ini. Membawa segala pergumulan. Segala beban kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk bergumul. Karena kami ingin bertumbuh. Tapi hari ini kami mau belajar tenang Tuhan. Tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau diam tenang Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami dapat kekuatan yang baru. Dapat sukacita penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau mau megang tanganku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan
Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama Sama-sama belajar kita lagu ini, katakan. tenanglah kini hatiku. Yes, Yesus. Tuhan memimpin langkah hidupku Di saat bimbangmu, di saat di saat ragumu, dan ragu. jangan takut, ada tangan Tuhan. Ku rasa tangannya. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Karena ada Tuhan yang memimpin hidup. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Yes Lord. Ku rasa tangannya. Mari angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegang, Tangan kami dipegang erat Tuhan. hatiku Hati kami berserah. pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab Tanganku dipegang. Sekali lagi yuk, Dia Yesus yang baik. Dia bimbing hidupmu. Panggil. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Yang setuju, tangan Tuhan selalu pegang hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini, kalau saudara merasa saudara berkorban besar, mungkin istri berkorban, udah doain suami, tidak berubah-berubah. Mungkin orang tua, udah berkorban lama Tuhan, anak tidak berubah-berubah. Atau apapun itu.
Saudara lakukan pengorbanan buat Tuhan, tidak pernah sia-sia. Karena indah pada waktunya Tuhan. Sebentar lagi akan jadi kesaksian kemuliaan yang luar biasa. Amin. He never leave you. Dia bimbing kita, tuntun kita pelan-pelan. Dia pegang tangan kita. Panggil nama Yesus hari ini, angkat tangan. Haleluya. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya Kau tetap sampai hari ini memegang tangan kami. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada kami berserah penuh. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus membimbingku. Terima kasih Tuhan. Hati kami berserah penuh pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi, one more time. Yesus membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sungguh tenang hati kami Tuhan. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, tenang hati kami. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, mari ambil waktu sebentar sembah Tuhan. Nyatakan terima kasih. Terima kasih. Kau bimbing kami Tuhan, Kau tuntun kami Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahan. Haleluya. You never leave me Lord. Sekalipun dalam lembah gelap, gada dan tongkat-Mu selalu ada buat kami. Kau Tuhan yang menghibur kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang terbaik. Haleluya. Dia tidak pernah gagal, amin. Dia tidak pernah lalai. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Yes, it's your destiny. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, yang percaya sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Yeah.
Yang setuju, dia Yes, tidak pernah Lord. lalai tepati janjinya. Dia bukan manusia yang selalu berdusta. Amin. Dia Tuhan yang tepati Amin. janjinya. Amin. Janjinya apa saudara? Berikan masa depan penuh pengharapan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Itu janji Tuhan. Dia turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Di dalam segala hal. Hari ini sepertinya belum bekerja. Dia sedang bekerja buat saudara. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya semua nih YS Church adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia berjanji kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Dia setia sampai akhir. Amin. Apa yang dia mulai dia pasti akan akhiri dengan baik. Amin. Nyatakan sama-sama, yuk kita nyanyikan. Sebab kau Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasamu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, saat ini pun Tuhan pasti tolong. Dan ke depan Tuhan akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami menikmati kasih setia Tuhan sepanjang umur hidup kami. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini berbicaralah Tuhan. Kami rindu untuk mendengar. We welcome you Holy Spirit in this place. Percaya diberkati Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom, yang di balkon juga shalom. Apa kabar? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kehidupan kita tidak akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi akan dipakai menjadi luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Ko Edward, Agnes yang sudah menjadi berkat buat kita semua ya saudara. Saya dulu pernah rekaman bersama Ko Edward tahun 2012-an ya. Jadi kita ini reuni saat ini. Dan bersyukur saya melihat penyertaan Tuhan dari dulu sampai saat ini atas kehidupan mereka. Dan saya percaya penyertaan Tuhan juga akan nyata terus dalam kehidupan kita. Tahun 2024 double portion of His presence jadi atas setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu setia menyertai kita semua. Amin, amin. Ada satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya mau sharekan hari ini dengan judul Authentic Spiritual People. Apa itu pastor bahasa Inggrisnya ya? Kelihatannya kok sulit ya. Authentic spiritual people artinya manusia rohani yang sejati. Ya sekarang itu banyak barang palsu saudara ya. Ada arloji ya misalnya nama depannya tuh R gitu yang terkenal ya. Arlojinya tuh banyak tiruannya atau replika atau palsu. Gak otentik, gak asli. Enggak tulen gitu ya. Tas juga gitu, banyak yang palsu, banyak yang tiruan, apalagi di Cina itu ya. Wah itu hebat-hebat orangnya bisa bikin persis seperti aslinya. Tapi kalau diteliti lebih lagi, dilihat lebih dalam lagi, akan ketahuan keasliannya, otentiknya. Beberapa waktu lalu Pastor Hana kasih saya jam, terus beliau berkata, coba Lia kamu cek itu jamnya. Menurut Mama itu asli loh Lia. Iya Kak Ma. Kok kayaknya enteng ya Ma, kelihatannya ringan. Asli Lia, coba kamu cek aja gitu. Lalu saya pergi kemarin lusa cek jam ini ya, saya pakai sekarang. Ini sebenarnya dikasih buat Charlotte dari Bu Hana. Saya pergi sama papa saya karena papa saya kenal satu orang itu udah senior dan dia itu mahir di bagian jam. Terus kita cek ke sana, dia lihat, dia pegang jamnya. Papa saya pikir gini, biasanya ya Lia, asli atau palsu itu udah ketara dari pegangannya. Dipegang itu aja dilihat sebentar udah tahu. Tapi ini kok lama banget ya. Saya ketika jamnya itu dipegang sama orang itu, saya berdoa dalam hati. Saya berdoa loh secara bahasa roh. Oh gitu ya. Duh Tuhan tolong ini ya. Semoga asli itu kan.
Dia mulai buka mesinnya saudara. Gak cuma dikeker-keker ya. Tapi untuk mengecek keasliannya dibuka dalamnya, dilihat mesinnya. Karena dia berkata gini, sekarang ya banyak orang itu yang buat luarnya asli, dalamnya diganti palsu. Kelihatannya memang asli tapi enggak otentik, enggak bener-bener asli, enggak tulen gitu ya. Tapi bersyukur akhirnya setelah berapa lama dilihat ini, dia bilang asli nih. Wah, saya bilang puji Tuhan. Terus ada orang lagi dibilang itu congratulations ya katanya. Kasih selamat ke kita gitu. Oh, puji Tuhan. Saudara, untuk mengecek keaslian itu diperlukan ahlinya. Nah, saya bilang sama papa saya, "Pak, bener ya, Tuhan itu melihat kedalaman hati. Tuhan itu menguji sampai kedalaman hati kita, nggak manusia lihat di tampak luar, tapi Tuhan melihat kedalaman." Hari ini saya mau katakan, identitas saudara dan saya bukan manusia rohani palsu, tapi saudara dan saya adalah manusia rohani yang sejati. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Di luar sana banyak istilah Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Kristen-kristenan. Kristen bohong-bohongan, cuman tulisannya aja di KTP Kristen. Tapi gak bener-bener Kristen sejati. Tuhan mau katakan, aku menempatkan kamu di dunia ini untuk menyatakan kesejatianku. Kita ditaruh Tuhan, saudara, ditempatkan Tuhan di gereja YHS. Yesus hidup sejati. Saya percaya karena Yesus hidup sejati di dalam saudara dan saya, kehidupan saudara pun akan dibuat menjadi sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, gak ada kehidupan ganda, depan beda, belakang beda, di atas mimbar beda, di bawah mimbar beda. No, saudara dan saya asli manusia rohani di dalam Tuhan Yesus. Kita melihat firman Filipi 2 ayat 13. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, kenapa kita dijadikan manusia rohani yang sejati? Sebab Elohim. Sekali lagi, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Saya percaya di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Memberikan kita kemauan, memberikan kita kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Menjadi manusia spiritual yang sejati. Di ayat yang ke-15 dari Filipi 2. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat. Di luar sana banyak barang tiruan, replika atau palsu saudara. Tetapi saudara dan saya sekalipun istilahnya dicampur gitu ya. Kita ditaruh Tuhan di dunia yang katanya generasi yang tidak jujur, yang sesat. Gak usah takut. Karena Yesus hidup sejati di dalam saudara, saudara tidak akan tersesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Anak-anak terang tidak takut kegelapan. Tetapi anak-anak terang akan semakin bersinar di tengah kegelapan dunia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Terang sejati yang hidup bekerja di dalam kita. Yesus hidup sejati di dalam saudara dan saya. Sehingga menjadikan kita sebagai manusia rohani sejati. Apa ciri-ciri ya? Apa sih ciri-cirinya yang sejati itu? Yang pertama saudara. Kita menjadi bukti sejati. Iya. Saudara dan saya dijadikan bukti dan saksinya Tuhan. 1 Korintus 9 ayat yang kedua.
dalam bahasa Inggris saya bacakan, you are the living proof. Saksi yang hidup, the living proof. The certificate of my apostleship. Kalau barang-barang asli, berlian asli, jam asli, itu biasa ada sertifikatnya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat, dikatakan, kamu adalah bukti dan saksiku. Sertifikat akan kerasulanku. Karena ada orang yang meragukan kerasulan Paulus. Tetapi dia berkata kepada jemaat di sana, saudara. Di Korintus. You are a living proof of a living God. You are a living proof of a loving God. Kita adalah bukti nyata dari Tuhan yang hidup. Kita adalah bukti nyata dari Tuhan yang penuh kasih. Kehidupan anak-anak Tuhan akan menjadi bukti dan saksi. Seperti tadi Edward dan juga Agnes ya. Agnes, bagaimana mereka sudah menyaksikan kalau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Melalui setiap pergumulan, tantangan, sudah hampir menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan. Sampai tadi ada lagu, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hatiku. Karena tangan Tuhan selalu menggandeng. Mereka menjadi saksi, menjadi bukti akan kebesaran Tuhan. Jangan takut terhadap masalah. Karena justru melalui masalah ketidaknyamanan itu, saudara dan saya akan mengalami dan mengenal Tuhan lebih dalam, saudara. Firman Tuhan juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Namun kamu akan menerima kuasa. Saudara dan saya itu menerima kuasa karena Roh Kudus. Jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Siapa percaya di dalam kita ada Roh Kudus. Semua yang mengangkat tangan akan menjadi saksi dan bukti akan kebesaran Tuhan. Amin. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dimanapun Tuhan membawa saudara, saudara akan menjadi saksi dan bukti akan kebesaran Tuhan. Sekali lagi bukan karena kemampuan kita. Bahkan bukan karena kesalehan kita. Bukan karena kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Yesaya 43 ayat yang 10. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh. Dan hambaku yang telah aku pilih. Saudara dan saya dipilih Tuhan loh. Supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku. Dan memahami bahwa akulah Dia. Ayat yang ke-12. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku menunjukkan bahwa tidak ada ilah asing di antaramu dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Puji Tuhan saudara, saya datang kemarin bersama Shana dan suaminya Jos, jemaat dari YHS Surabaya. Pernah kesaksian juga di doa siang, ya. Boleh saya undang Shana, boleh maju. Kita akan mendengar kesaksian dari Shana bagaimana dia menjadi saksi hidup. Living proof bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, halo shalom. Kita santai Halo. ya. Cantik ya saudara ya. Ya, namanya siapa boleh perkenalkan? Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Siana. Saya jemaat dari gereja YHS Surabaya. Dan hari ini kebetulan baru pertama kali ini saya ibadah di gereja YHS Malang. Ya, puji Tuhan. Pekerjaannya apa nih supaya bisa kenal? Saya bekerja saat ini di bidang percetakan. Gitu. Pasti ada kesaksian nih ya, pernah ditolong oleh Tuhan. Boleh diceritakan secara singkat? Ya, biarkan izinkan saya siang hari ini bisa memberikan kesaksian tentang bagaimana saya ditolong Tuhan. Karena sebelum saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya banyak mengalami gangguan dan teror dari roh-roh jahat. Dan dari keluarga papa mama memang banyak terlibat okultis.
Dan saya sebagai anak, saya hanya bisa mengikuti teladan dari orang tua saya. Sejak saya mulai ketika umur 13 tahun waktu SMP, saya sering mulai mengalami teror itu. Contohnya seperti kayak setiap hari itu tidur, rasanya itu kayak ketindian. Dan itu sangat menyiksa saya sekali. Karena dalam seminggu tuh bisa sampai 5-6 kali. Ketika saya mau bangun itu kayak ada sesuatu yang menindih tubuh saya gitu. Jadi itu sampai hampir rasanya kok mau mati gitu. Terus dengar suara-suara yang mengerikan gitu. Jadi kayak terintimidasi roh jahat ya. Setelah itu yang lebih parah lagi. Ketika itu saya juga pernah mengalami paling puncak itu saya pernah kerasukan. Kerasukannya ini saya nggak sadar waktu itu. Tiba-tiba saya bangun, buka mata, kok banyak orang melihat saya ya. Melihat saya dengan keheranan. Karena waktu itu saya kerasukan tuh parah loh saudara. Satu kampung itu mendengar di atas rumah saya itu banyak binatang lewat. Seperti kayak banyak sapi gitu lewat, itu keras suaranya. Satu kampung itu datang, satu perumahan itu. RT, RW, Sapam datang ke rumah orang tua saya. Waktu saya kerasukan manifest roh jahat itu. Setelah itu saya sudah berdoa dengan agama yang lama, tapi kenyataannya saya tidak pernah disembuhkan. Dan saya sudah dibantu dengan berbagai alternatif, orang-orang pintar, dari kenalan papa, mama saya, tapi semuanya tidak ada yang bisa membantu. Dan itu menjadi teror buat saya, tidak ada shalom, ketakutan terus. Ke kamar mandi sendiri pun saya nggak berani loh. Udah SMP tidur masih sama papa mama gitu. Terus singkat cerita ada teman saya yang datang, Siana, coba kamu kenal Tuhan Yesus. Kamu coba ke gereja, kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buktikan sendiri. Dia itu pencipta alam semesta ini, Siana. Bagi Tuhan soal-soal roh jahat ini soal kecil. Kalau kamu udah keliling ke semua orang-orang pintar, dukun-dukun yang mau dengan pengobatan alternatif yang kamu coba, udah nggak bisa, ayo. Jalan terakhir solusinya, coba kamu ke Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya sudah berusaha, papa mama juga sudah berusaha, kenyataannya nggak tambah sembuh, tambah semakin menjadi-jadi gitu. Akhirnya saya mau terima tawaran teman saya itu, saya mulai ke gereja, bertemu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu bilang ke saya, Siana, kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kuasa-kuasa roh jahat ini bagi Tuhan soal kecil. Kamu pasti dibebaskan Siana. Karena menurut firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya Siana punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saat itu saya sudah putus asa menyerah. Ya sudah Pak Pendeta, saya mau terima Tuhan. Saya mau dibaptis. Saya percaya. Saya serahkan semua jimat-jimat yang okultis ini ke hamba Tuhan itu. Setelah itu saya dilayani. Setelah saya dilayani, puji Tuhan, setelah baptis saya diberikan pelayanan doa pelepasan. Setelah didoain pelepasan itu, sampai hari ini puji Tuhan, saya tidak pernah lagi mendapat gangguan teror-teror itu. Benar-benar saya dibebaskan. Seperti yang Tuhan bilang di Kolose 1:13 ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya anak yang kekasih. Sebagai pesan saya, mungkin bagi saudara-saudara yang pernah mengalami kejadian seperti pengalaman saya ini, hanya Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita sudah menang atas setan-setan dan kuasa-kuasa roh jahat ini. Dan jika kita sudah menang, kita perlu membuktikan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Dan sebagai tandanya, tanda-tanda orang yang menyertai orang-orang percaya, Markus 16 ayat 17, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi mengusir setan itu bukan tugasnya hamba Tuhan, pendeta terkenal yang baru bisa punya kuasa seperti itu. Tapi kita semua, setiap orang yang percaya, jangan takut dengan setan atau roh-roh jahat. Karena itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar. Kita harus memberikan kesaksian hidup yang benar bagi orang-orang yang belum percaya. Mereka yang terintimidasi dengan roh-roh jahat. Kita punya sumber kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Wow. Setelah alami pertolongan Tuhan dan alami kasih Tuhan, saudara lihat sendiri ya.
menjadi semangat melayani Tuhan. Kemarin kita sharing sampai nangis ya, mau cerita kebaikan Iya. Tuhan, boleh. Iya. Bagaimana? Saya, Ya. nggak pernah lagi dapat gangguan, nggak pernah. Malah sekarang saya lebih berani gitu. Jadi malah sekarang saya yang sering banyak mendoakan mengusir setan-setan gitu. Ya, kemarin sempat juga sampai ada beberapa orang juga ya didoakan sama Shana dan terima Tuhan Yesus Iya, ya. akhirnya dengan kesaksian hidup saya, keluarga saya semua dari papa, mama, dan relasi teman-teman, saudara sepupu semuanya sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, thank you so much Shana. Saudara percaya itu adalah ketetapan Tuhan buat kita semua. Kita dijadikan bukti dan saksi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bukan hanya menjadi saksi melalui kehidupan kita, akhirnya kita bisa membawa banyak jiwa untuk datang serta diselamatkan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Bukti yang pertama ya saudara bahwa iya ya, aku adalah manusia rohani yang sejati loh, bukan palsu, bukan KTP. Karena melalui kehidupan kita ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ada cerita-cerita, ada kisah, pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya bukan hanya menjadi bukti. Tetapi yang kedua, ciri-ciri manusia rohani yang sejati adalah memiliki kasih sejati. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. We are nothing without love. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Di ayat yang ketiga, tanpa kasih, itu semuanya tidak ada gunanya. Yuk kita baca kembali. Sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Memiliki kasih adalah ciri manusia rohani yang sejati atau tulen. Minggu lalu Bapak Yusak khotbah di Makassar ya, Pastor Yusak khotbah di Makassar. Dan beliau menyampaikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Tuhan adalah kasih. Kita adalah anak kasih. Siapakah anak kasih? Orang yang lahir dari kasih. Kita adalah pribadi yang hidup di dalam kasih. Dan kita sukses karena kasih. Yang percaya katakan amin. Ini boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Karena Yesus hidup sejati di dalam kita. Yakin hidup sukses. Roma 12 ayat yang ke-9 ini adalah tanda marks of the true Christian. Perikop firman Tuhan ya. Hendaklah kasih itu tanpa kemunafikan, tinggalkan yang jahat dan berpeganglah pada apa yang baik. Kasih yang sejati itu tanpa kemunafikan, tanpa kepura-puraan. Ada ya orang misalnya tuh memberi sesuatu berharap mendapatkan sesuatu. Aku udah ngasih kamu ini apa ya imbalannya ya? Atau aku sudah berbuat baik loh sama kamu, aku udah nolong kamu. Sebagai gantinya apa yang kamu bisa berikan untuk aku? Saya melihat bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang memberi, tidak harap kembali. Kasih yang selalu memberi, kasih yang tulus, tidak ada personal agenda. Dan saya percaya kasih yang sejati itu sudah tinggal ada di dalam saudara. Karena Elohim adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Kasih yang sejati. Kemarin saya ngobrol sama Pastor Yusak juga. Ya sama Shana. Kita udah menikah nih sekitar 19 tahun. Kadang kasih itu bisa berasa berubah ya. Kalau dulu masih pacaran kayak ada setrum-setrumnya. Tapi kalau sekarang kayaknya biasa aja gitu ya. Terus Pastor Yusak juga menyampaikan bahwa love is not just a feeling. Kasih itu bukan hanyalah sebuah perasaan biasa. Love is willing. Kasih itu
willing, mau saudara, untuk terus-menerus mengasihi. Saya percaya kasih yang sejati adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak berakhir. Dan kasih yang sejati adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan dan tidak akan pernah gagal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada lagu lama dengan judul Kasih. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, amin. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mau ya? Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama. Kasih pasti lemah lembut, amin. Pasti memaafkan, amin. Benar Tuhan, pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi yuk bersama-sama katakan. Ini adalah doa kami Tuhan. Ini adalah kerinduan kami. Ajari kami untuk bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Dengan kasih yang sejati itu. Dengan kasih yang tulus. Dengan kasih yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya suka heran bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Dia itu nggak berubah loh. Sekalipun mungkin ya kita sering mengecewakan Dia. Tuhan tuh nggak yang ya udah kamu kayak gitu ya udah aku nggak mengasihi kamu lagi. Atau ya karena kamu berubah aku juga berubah. Kasihnya itu tetap untuk selama-lamanya. Dan kasihnya tuh tidak ada jangka waktu saudara. Tadi juga Edward katakan ya kadang ketika kita menantikan sesuatu jawaban doa dari kita berdoa sama Tuhan berharap kita udah mutung tengah jalan gitu. Tapi saya heran, Tuhan itu gak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Kasih tidak akan pernah berkesudahan. Memiliki kasih yang sejati adalah salah satu ciri manusia rohani yang sejati. Dan yang terakhir sekarang, ketiga, kita melihat kenapa kita disebut manusia rohani sejati. Bukan hanya kita menjadi bukti, bukan hanya kita memiliki kasih, tetapi yang ketiga, kita menyatakan refleksi sejati. Tuhan mau melalui kehidupan kita menyatakan pribadi dan karakter Kristus. Tuhan menempatkan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Untuk apa Tuhan menempatkan kita di dunia ini? Supaya orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus, belum pernah mengenal Tuhan, ketika berjumpa dengan saudara dan saya, orang berkata, oh seperti ini toh anak Tuhan. Dikatakan anak Tuhan itu pasti mirip sama bapaknya. Anak saya Charlotte itu orang bilang itu pelek sama papanya. Udah kelihatan ini anaknya Pastor Billy. Karena mirip saudara. Ketika orang berjumpa dengan saudara dan saya, mereka akan melihat oh ya memang beda
anak-anak Tuhan. Persis seperti Bapaknya. Saudara dan saya memiliki Bapa, Bapa Yahweh. Dan biarlah karakter Kristus itu terpancar melalui kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat 29, firman Tuhan berkata, karena mereka yang telah dikenalnya dari semula, juga telah ditetapkannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya. Sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa orang Kristen itu? Kenapa kita disebut orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang mengikut Kristus. Orang yang meneladani Kristus. Saudara dan saya itu gambaran Kristus di tengah dunia ini. Firman Tuhan juga berkata, siapa yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Yesus, ia seharusnya berjalan sebagaimana dia telah berjalan. Kalau di dunia ini banyak orang itu yang mencari figur, ya, panutan, teladan. Kalau anak-anak muda mereka lihat Blackpink atau siapa, aku pingin loh niru seperti itu, keren ya kelihatannya, cara pakai bajunya ditiru, cara atur rambutnya ditiru, make upnya ditiru, saudara. Tapi saudara dan saya bukan meniru manusia di bumi ini. Saudara dan saya punya teladan sempurna, yaitu Kristus. Dan saya percaya ketika firman Tuhan katakan biarlah pandanganmu selalu terarah kepadaku. Kita bergaul dengan Tuhan, saudara dan saya akan terus diubahkan menjadi semakin indah, semakin serupa seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan di ayat 1 Yohanes 4 yang ke-17. As he is, so are we. Karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Mulai saat ini saudara, kita akan merefleksikan Kristus. Seperti tadi ada fotonya ya, orang lihat cermin itu yang nampak itu Kristus. Kan hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup dan bekerja di dalam kita. Seharusnya ketika saudara melihat saya, saudara nggak lagi lihat Lia, tapi saudara melihat Kristus yang terpancar melalui kehidupan dia. Yang percaya katakan amin. Ada lagu lama judulnya Seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Ini doa kami Tuhan, dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan seperti Yesus. Seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, oh, itu saja ku pinta. Terus ubahkan kami Tuhan dalam jalanku sampai ke surga. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Liyamau seperti Yesus. Sebenarnya ini adalah kerinduan Tuhan, saudara.
ketika Tuhan menempatkan di dunia ini dengan satu tujuan. Kehidupan anak-anak Tuhan akan mencerminkan Bapa di surga. Dan sebagai kesimpulannya, sebagai manusia rohani yang sejati, hidup kita diubahkan karena Yesus hidup sejati di dalam kita. Kita menjadi bukti sejati yang pertama. Tuhan akan selalu menunjukkan kuasanya, akan menunjukkan kasih kesetiaannya dalam kehidupan saudara, supaya melalui kita menjadi saksi, menjadi bukti seperti tadi Edward, Agnes, seperti Shana dan suaminya juga. Kita menjadi bukti sejati. Yang kedua, sebagai manusia rohani yang tulen, yang sejati, kita memiliki kasih sejati. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi. Dan yang terakhir, manusia rohani sejati pasti menyatakan refleksi Kristus yang sejati. Dan saya percaya firman ini bukan hanya saudara dengar, tapi firman ini terjadi, digenapi sempurna atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Mari berikan tepuk tangan dan kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, jadilah firman-Mu atas kami. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Anak-anak Tuhan, orang percaya menjadi bukti saksi kebesaran Tuhan, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, terima kasih. Setiap firman-Mu selalu ya dan amin dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya karena Yesus hidup sejati di dalam kami. Dan karena penyertaan-Mu Tuhan, tahun 2024, double portion of His presence, tanda-tanda mujizat akan menyertai kehidupan kami. Kami percaya melalui setiap tantangan ada kemenangan, melalui setiap persoalan ada pertolongan Tuhan, dan melalui setiap masalah ada mujizat Tuhan yang pasti dinyatakan. Kami terima dengan iman setiap janji firman Tuhan digenapi atas setiap kehidupan kami. Yang percaya bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.